Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Gentoo Linux, sebuah distribusi Linux source base yang ini merupakan salah satu distro Linux impian saya tahun 2009, tapi baru kali ini saya mencobanya secara langsung karena di download sini kita ada opsi untuk mencoba live GUI-nya dengan ukuran 3,4 GB. Jadi akhirnya saya bisa mencoba Gentoo Linux ini untuk pertama kalinya karena ada versi live-nya. Kenapa begitu? Karena normally kita harus melakukan instalasinya dengan menggunakan kompilasi secara manual atau kira-kira seperti itulah. Dan tentang Gentoo sendiri di sini di website resminya di gentoo.org, Dirico was a bit frustrated at the current state of the Linux distribution until he tried Gentoo Linux, yang mana Gentoo Linux ini merupakan salah satu distro Linux yang free open source yang bisa ditingkatkan performanya atau di-customize sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Kemudian di sini tidak ada apt, tidak ada DNF, tapi ada teknologi yang namanya Portage, yang mana ini mirip seperti yang ada di BSD, OS BSD. Dan untuk melakukan instalasinya nanti kita tidak menggunakan perintah sudo apt install, tapi image min sync, kemudian image package-nya, dan begitulah. Oke, kita lihat dulu di distrowatch.com. Gentoo Linux ini based on independent, jadi tidak termasuk keluarganya Red Hat, Ubuntu atau Debian, tapi independen dan mendukung banyak arsitektur komputer termasuk berbagai macam desktop environment atau window manager. Kategorinya bisa masuk ke desktop, server maupun source base, statusnya aktif dan peringkatnya 60. Oke, karena ini memang tidak untuk semua orang karena saking versatile-nya, ini lebih ditujukan untuk developer atau network profesional karena memang segala sesuatunya dilakukan, bisa dikatakan hampir semuanya dilakukan secara manual. Oke, seperti itu. Dan di sini model rilisnya adalah rolling, sehingga di versi 2.12 2024 hampir semua paketnya berwarna hijau. Artinya ini adalah paket yang terbaru. Secara rating 8,6 dari 67 review, dan reviewnya sendiri ada yang merekomendasikan ini untuk daily driver. Ya, amazing. Tentu ini tidak cocok untuk saya karena kalau harus melakukan kompilasi ya seperti itu, tentu saja saya tidak punya banyak waktu karena kerjaannya juga melibatkan banyak orang. Tapi kalau Anda mau mempelajari Gentoo Linux, mempelajari Linux secara lebih mendalam, maka ini bisa menjadi salah satu opsi yang menarik. Kalau Arch Linux saja masih kurang menantang untuk Anda bisa mencoba Gentoo Linux. Termasuk di Gentoo sendiri, Anda akan dipaksa atau dalam tanda kutip untuk mempelajari handbooknya, karena di sini sudah ada panduan yang luar biasa, sangat komplit tentang Gentoo Linux berdasarkan arsitektur komputer yang Anda gunakan sendiri. Jadi ya nanti ketika Anda menggunakan Gentoo Linux mau melakukan eksplorasi, Anda pasti akan membaca dokumen-dokumen ini. Tapi untuk Anda pun yang tidak terlalu tertarik dengan Gentoo tapi ingin mendalami Linux secara umum, juga bisa mempelajari handbook yang ada di Gentoo. Oke, sekarang kita lihat versi live Gentoo-nya. Tampilan awalnya seperti ini, menggunakan KDE Plasma versi yang baru tentu saja. Dan saat ini ya Gentoo Linux-nya yang saya gunakan yang versi live ini Gentoo Linux 2.17, KDE Plasma 615, framework-nya 67, grafik platformnya ini Wayland, dan saya menjalankannya di VirtualBox dengan alokasi 6,7 GB RAM dengan ini prosesornya Core i5 Gen 7. Ya, sangat jadul tapi ini masih bisa digunakan untuk melakukan testing. Oke, kemudian secara penggunaan memori, nah di sini dari 6,7 GB RAM yang saya alokasikan, dengan kondisi tadi Firefox sudah saya close tapi ada sistem monitor dan setting yang jalan. Di sini 1,6 GB, tapi CPU-nya ini yang lumayan bekerja keras. Ya, seperti itulah kondisi apa adanya. Oke, kemudian ini saya close saja. Secara tampilan seperti ini, basic KDE Plasma. Kemudian kita lihat apa saja yang dibawa di
file ISO 3,4 GB yang ada di Gentoo ini. Yang pertama karena kita di Gentoo itu akan lebih banyak melakukan semua technical skillnya, melakukan berbagai macam hal teknis. Tentu saja di sini akan ada banyak software yang digunakan untuk melakukan editing kode atau melakukan kompilasi program. Nah, misalnya di sini ada aku di konsol GHex, Xeditor, nah GNU Emacs juga ada di sini. Ya, ini text editor yang sangat legendaris, sama legendarisnya dengan Vim, bahkan sampai ada perang editor ya, Emacs versus Vim seperti itu. Kemudian ada Juice On Editor, ini saya juga baru pertama kali menjumpainya di sini di Gentoo ini. Oke, basically ini editor. Kemudian ada KApp template, AppCode template generator, ini juga ya normally ini untuk membuat program ya. Oke ya, kira-kira seperti itulah. Kemudian di development ini masih ada KDebug setting, ada KDevelop, ini juga untuk membuat aplikasi KDE, berarti menggunakan teknologi Qt seperti itu. Jadi masih tentang coding dan teman-temannya. Lalu di sini ada KDev3, Image Map Creator, KT ada di sini, ada Qt Assistant Linguist, KDebug, KDbus Viewer, version revision control juga ada. Selanjutnya di education ada LibreOffice Math, ini satu paket dengan LibreOffice Suite-nya. Di grafik di sini ada Encouch Digitizer, Convert Image File, Swing Graph, oke, Font Fork untuk font editor. Ya, kira-kira seperti itu. Ini tampilannya Nimbus, berarti mungkin dibuat pakai Java. Oke, kemudian ada GIMP, sudah ada by default di sini. Lalu ada QuenView, ada Hugging Page, Calibrate, Panorama, Inkscape sudah ada, Keycolor Chooser sudah ada, untuk menampilkan grafis juga sudah ada di sini, Color Paint, LibreOffice Draw, Ocular, Digicam, Show Photo. Lalu di internet di sini cukup banyak bawaannya. FeedReader sendiri ada dua, Aggregator dan Alligator. Ya, ini saya juga baru pertama kali lihat Alligator. Chromium Web Browser, kontak Falcon Web Browser, ini juga ada di sini. KiCad, Download Manager, KRDC, KTF, KTorrent, CAS, ada Podcast Application, KRFB, Links. Ya, ini browser tapi tampil secara grafik ataupun dalam mode teks. Ya, ini sangat variatif sekali. Sampai akhirnya ada Mozilla Firefox, NeoChat, Pidgin juga masih ada di sini. Ya, lama tidak jumpa dengan Pidgin. IRC, Shift, Tocodon, ini Mastodon Client. Oke, ini saya juga terus terang baru pertama kali menjumpai ini. Jadi tentu saja ini tidak menyesal mencoba Gentoo walaupun masih versi live-nya. Kemudian ada WeChat dan WPA GUI. Untuk multimedia di sini bisa dikatakan sangat lengkap karena ada Audex, ini saya tidak pernah pakai, ada Dragon Player untuk video player, ada Elisa musik player, ada Juke juga, Burning, masih ada Burning di sini pakai K3B, K3B, ada Sound Mixer, KDN Live sudah ada untuk video editornya. Sound editor ada K-Wave, Media Info, Phonon, Audio Recorder, VLC sudah ada, MPV Player sudah ada. Dan saya sempat mencoba mendownload video MP4, kemudian saya play di live Gentoo Linux ini dan hasilnya multimedia codecnya sudah ada by default. Jadi oke, ini untuk dicoba-coba. Lalu di bagian Office ada kontak, Gmail, Organizer, lalu LibreOffice sudah ada di sini. Nah, ini LibreOffice Gentoo Linux, ini saya juga baru pertama kali melihatnya. Oke, yang biasanya di custom seperti itu LibreOffice di OpenSUSE, tapi di sini akhirnya saya melihat versi yang lain dari LibreOffice dan versinya 2426. Ini sangat baru dan tampilannya seperti ini. Untuk fontnya belum ada, ini font standar saja, belum ada Microsoft Font dan sebagainya.
Kemudian di Office lagi ada Mercuro Calendar, Mercuro Kontak, Okular untuk PDF editor, ada Save Editor, Take Handwritten Notes, ada Ghostwriter. Ini juga saya baru melihatnya, Ghostwriter. Dan tadi sebelum rekaman video ini saya sempat mencobanya, dan ya ternyata di sini ada bug juga. Tadi sempat tampil, tapi begitu mengklik satu huruf saja aplikasinya close. Jadi kalau di sini ngebug lagi ya mungkin sudah resikonya. Tapi yang penting ada aplikasi seperti itu yang bisa Anda coba, tidak harus di Gentoo. Oke, kemudian di setting ada print system setting, sistem banyak sekali pengaturan yang ada di sini, mulai dari Htop, ISO Writer, Info Center, konsol. Ya oke, ini umumnya bawaan dari KDE, termasuk di bagian utility juga emoji selector, alarm, semua yang berawalan K ini berarti bawaannya KDE Plasma. Ada Emacs, ada Vim dalam satu aplikasi, dalam satu sistem operasi maksudnya. Gedit juga ada di sini. Ini benar-benar paket all in one, semuanya dimasukkan langsung ke sini. Itu secara paket bawaannya. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru di sini tidak ada App Store-nya. Saya tidak menjumpai adanya App Store di sini. Tidak seperti Linux Mint, Ubuntu dan sebagainya yang minimal membawa Synaptic Package Manager, atau di KDE Plasma juga ada App Store-nya sendiri. Tapi di sini tidak ada ya, karena kita memang harus melakukannya secara manual. Dan caranya seperti apa? Kembali lagi ke handbook. Ya, karena untuk melakukan instalasi di sini kita bisa menggunakan Emerge. Oke, tadi saya sempat mencobanya dan ya masih belum berhasil. Tapi intinya begini, ketika Anda mau menginstal paket di Gentoo ya, Anda harus memiliki koneksi internet. Di sini untuk menginstal sebuah paket, misalnya netproxy, tiniproxy, perintahnya emerge. Di sini ada main ask very useful. Kemudian jika tidak di provide akan seperti ini. Intinya pakai emerge seperti itu. Kemudian bisa search package dan sebagainya. Ya mungkin kita coba search seperti ini jadi atau tidak ya. Ini mohon maaf, saya posisinya benar-benar newbie untuk Gentoo Linux, jadi saya tetap harus mengikuti handbooknya. Ini connect internet, tapi di sini hasilnya begini. Ya, jika Anda ada yang pernah menginstal Gentoo Linux sebelumnya, mungkin bisa menambah informasi what happened with this. Oke, tapi intinya untuk menambahkan paket baru kita bisa menggunakan Emerge. Nah, untuk melakukan instalasi Gentoo Linux sendiri, nah itu sudah urusan yang lebih kompleks lagi, dan saya belum bisa menceritakan itu sekarang karena keterbatasan ilmu yang saya miliki saat ini. Karena ya baru tadi siang saya mendownload Gentoo Linux Live ini dan baru mencobanya beberapa saat, tapi ini sudah ya membangkitkan kembali nostalgia lama untuk melakukan eksplorasi Linux secara lebih mendalam. Oke, kemudian untuk customisasi dan semacamnya di sini basically tidak ada wallpaper, atau mungkin saya belum menemukan wallpaper yang beraura Gentoo. Jadi saya tidak bisa menunjukkan gambar I use Gentoo by the way atau semacamnya seperti yang ada di Arch. Tapi ya begitulah, ini memang tidak untuk main-main ya, atau untuk hobiis saja ya. Anda bisa melakukan customisasi sendiri tentu saja. Dan saya pernah membaca artikel juga ada orang yang membuat OS-nya, melakukan customisasi Gentoo untuk keperluan gaming di komputernya juga bisa. Jadi Anda bisa melakukan customisasi Gentoo ini menjadi sistem operasi apapun yang sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda. Oke, basically seperti itu tentang Gentoo. Ini adalah distro Linux yang membuat kita harus banyak belajar lebih lanjut lagi, which is good thing, karena kalau kita sudah mencoba mempelajari Linux secara lebih mendalam, maka kita ya akan tahu bagaimana indahnya dunia open source seperti itu. Oke, begitu saja review saya tentang
Gentoo Linux. Ini bukan review tapi lebih ke ya eksplorasi singkat saja tentang Gentoo Linux. Semoga bermanfaat, dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.